Hari ini gue akan ngomongin mengenai pemikiran kalian mengenai marketing. Simple, kalian memikirkan marketing kan? Oke, lu mikir marketing udah kita pelajari kemarin 2 sesi atau 3 sesi ya, Nov ya. Marketing, simple nggak menurut lu marketing? Oh, susah gampang pasti lah. Susah gampang. Poinnya marketing itu adalah sebuah kerjaan yang besar. Nah, ini yang gue dapat, ini persembahan dari Dharma Sagoro Darmawan, salah satu teman pengusaha yang memberikan materi ini. Kemarin gue di training dan gue mau sharing ke teman-teman yang ada di web dan teman-teman yang ada di kantor ya. Marketing simple. Oke, pertanyaan gue gini, Fer, gue nanya sama lu deh, gitu ya. Lo mau dapat cewek, itu marketing nggak? Marketing. Oh. Lalu kalau dapat cewek apa usaha lo? Perhatian lah. Perhatian. Oke, perhatian lo apa aja? Ya, yang mengenai apa yang dia mau. Tuh. Nah, pertanyaan gue simpel, itu terlalu simpel marketing lo. Kalau lo mau lebih detail, ada namanya research and development. Research. Ini Yuma, umurnya. Kita ngomong Yuma ini kita ngomong Yuma atau kita ngomong Winda? Winda, umur berapa? 25. Gua Winda lu 21, 20 ya? 19 loh, 19, umur 19 tahun. Dia punya pacar nggak? Lihat di Facebooknya. Oh, nggak punya pacar gitu loh. Tipikalnya apa? Tipikalnya girly. Lihat dari pakaiannya, lihat dari tasnya, lihat dari cara dia komen di Facebook gitu loh. Itu kelihatan orang. Itu research and development gitu ya. Artinya lu harus tahu dulu nih, gimana lu memberikan perhatian sama dia tapi lu nggak tahu dia. Poinnya kan gitu. Nah, dia orangnya, kalau dilihat dari cara ngomongnya, untuk orang-orang baru dia agak sedikit tertutup gitu ya. Nggak tahu kalau nanti, biasanya kalau orang tertutup sama orang yang dia sayangi, nanti akan talkative karena dia sama orang nggak ngomong gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari jalannya ataupun kita lihat dari perawakannya, dia orangnya lemah lembut ya. Lu jangan keras. Kalau lu terlalu keras, mungkin lu bisa mengambil posisi gitu ya. Kalau orangnya lembut, biasanya suka orang yang rame. Kenapa? Karena dia hilang keinginan lembut dia. Tahu sih gitu. Kenapa? Karena dia mau karakter yang beda dari yang dia punya. Itu musik di luar kekencangan, tapi dia lagi gede-gedein tuh, taruh lagi gede lagi, bilang kecilin. Nah, artinya apa? Ada research and development. Dengan kayak gitu, lu mengetahui bahwa Winda itu karakternya secara full kayak gini, ya. Ini baru pacaran yang simple, gitu loh. Baru pacaran, kita ngomong pacaran. Dan itu kita tahu full ini dia seperti apa, gitu ya. Full dia lengkapnya, walaupun gua nggak tahu, itu terkaan gua. Kita tanya sama Winda, karakter lo gimana, Winda? Sebagian besar bener apa yang kakak bilang. Kelihatan dari face, itu kelihatan dari, ya gue nggak bilang gue benar, tapi ini cuma terkaan gue. Mungkin dia juga enak sama gue karena gue abangnya, gue ngomong gini dia harus bilang iya ya. Poinnya adalah kalau kita lihat cewek dari karakter itu, seperti itu. Lu bisa lihat dari Novi, lu lihat dari backgroundnya, dia ada ketakutan yang besar dalam hatinya. Dia takut untuk melakukan semuanya itu, dia merasa banyak keterbatasan. Baik dengan diri dia sekarang, baik dengan ini semua, dan lu harus hati-hati sama orang kayak gini gitu. Kenapa? Dia tidak gampang terbuka sama orang, walaupun dia cowokan, tapi gue yakin dia orangnya melankolis. Lu suka nangis kan? Poinnya gitu. Jadi nanti lu lihat dari Facebooknya, dari kenapa gue suka lihat Facebook orang? Karena gue memahami karakter tim gue. Gue gak mau salah melakukan. Gue boleh bercanda sama Novi, tapi gue tahu ini anak sensitif mengenai ini anak sensitif mengenai ini anak sensitif mengenai ini. Itu adalah research and development, gitu. Penelitian terhadap siapa yang mau lu deketin, ya. And then lu dapat dari research and development. Kita masuk berikutnya, promotion. Jadi kalau gue bilang dalam marketing, manager, ya, manager itu marketing itu ada promotion, ada sales, ada R&D, dan ada telemarketing. Oke? Ya. Yang lo tahu tadi adalah R&D.
Lu tahu dulu nih, hilang gua langsung. Ya, lu tahu nih, Winda seperti apa ya? Oke, Winda seperti apa? Oke, Winda seperti apa? Lu lihat nih, Winda lu kasih tahu tadi melankolis, ya kan kita bilang dia tadi tertutup, girly dan lain-lain. Dia mungkin kalau tipikalnya didekati cowok butuh tidak waktu sebentar. Dia karakternya mungkin agak sedikit lama. Beda sama seorang yang datangnya karakternya rame. Dia akan sangat menjadi pemerhati. Pada saat lo ngomong dia akan lihat lo punya visi atau tidak. Ini karakternya dia. Karena dia orangnya pendiam. Lo ajak ngobrol dia akan lebih banyak diam dulu sementara. Begitu dia jadi pacar lo dia akan ngomong terus. Gitu. Itu karakternya si Winda ya. Ini sekali kita pelajari. Buat lo nanti kalau nembak dia juga gampang. Ya, mantap. Ya, jadi itu poinnya ya. Nah, lo harus lihat juga dia udah punya pacar belum? Kapan putusnya? Gitu loh. Ini penting. Ya, kenapa? Karena bisa misalnya baru 1 bulan yang lalu. Jangan cepat-cepat nembak. Lo kasih spare dia nyaman sama lo 2 bulan supaya dia lagi menghilangkan cowoknya yang lama dan dia tahu bahwa ada yang lebih perhatian dengan cowoknya. Oke? Sip. Begitu 6 bulan, dia udah cepat-cepat butuh. Atau udah setahun, dia udah pengen punya pasangan baru. Maka lu nggak usah terlalu lama, nyantai sih. Mungkin tapi tidak perlu lebih lama daripada orang yang baru putus. Oke, itu research and development. Ya, R&D. Next, lu udah tahu nih, market lu adalah Winda. Lu tahu orangnya kayak gini, tipikalnya kayak gini, orangnya pemerhati. Lihat karakter orang Sunda. Cari karakter orang Sunda kayak gimana, gitu loh. Ya, lu pelajarin itu. Oke? Promotion adalah mengkomunikasikan lu siapa, mengkomunikasikan lu produk, lu tahu produknya, gue tahu gue nih, gitu. Gue produknya dan gue tahu gue adalah Ferry, ya. Gue mau ngasih tahu nih sama si Winda dengan kita tahu karakternya adalah seperti bagaimana cara ngasih tahu. Itu adalah promotion. Lu bikin package-nya menarik diri lu, gitu loh. Oke, Winda orangnya pendiam. Dia butuh sesuatu yang lucu. Gue cari penelitian. Dari data penelitian bahwa cowok-cowok yang disukai oleh orang wanita ada 4. Humoris. Yang kedua adalah kemarin ngomongin ya, yang kedua bukan romantis, bisa memain alat musik. Yang ketiga romantis, yang keempat bad boy. Gue megang posisi mana? Atau gue pegang 3. Gitu. Gue udah humoris, lu udah masuk lah karakter humoris. Lu punya kelebihan, lu sangat gampang disukai cewek. Bohong kalau cewek nggak gampang nyukain, tapi lu bener lanjutannya ya, gitu loh. Karena apa? Karena dengan humoran lu sekalian jualan diri. Lu bisa ngasih tahu diri lu siapa dengan cara lu tawa-tawa. Wah, anjir gua kemarin gini. Lu lagi jualan diri tuh. Gila kemarin gua gini loh, gini ngasih tahu gua sukses loh gini. Tapi dengan cara ketawa, tidak kayak orang sombong. Itu kelebihan orang humoris. Gitu loh. Beda kalau orang serius, dia kemarin gua sukses. Sombong kesannya kan, cewek juga nggak suka cowok sombong. Gitu loh. Nah, ini kita ngomong yang secara simpel supaya gampang menanggapinya. Nah, promotion lu udah tahu paket gue udah tahu market gue siapa dia. Oke, gue tahu dia kayaknya akan kena kalau gue humoris. Oke, paket gue pertama humoris. Apa yang gue lakukan adalah gue akan banyak bikin humoran. Dia lagi bengong, dia lagi santai, dia lagi datang mukanya bete, bete banget sih. Tuh, lu bikin sesuatu yang lucu, kocak-kocak, dia mulai obrolan dan lu akan masuk. Gitu. Dia udah tahu strategi besok gak jadi tuh, nggak sukses, strategi udah nggak tahu, ya itu akan masuk, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, lo udah lihat tadi apa aja? Tadi poinnya apa aja sih si Linda tadi? Lemah lembut. Jangan lo kasih hadiah dia langsung kayak Retno, karena Retno tomboy, itu akan masuk. Apa yang lo kasih adalah yang girlish, romantis. Cewek-cewek girlish biasanya suka romantis, gitu loh, ya. Lo ketemu, bawa motor lo, ya, tiba-tiba ketemu ada coklat, lo beli di itu coklat, gitu ya, lo taruh di kursinya. Kalau bawa mobil taruh di kursinya. Pas mau duduk, apa nih mas? Coklat buat kamu, romantis, one point, gitu ya. Ini cara yang gampang nih buat anak-anak muda kan. Yang gampang adalah pacaran. Ini gue masukin ke cara lo, cara pacaran. Hah? Enggak? Oh nggak usah pacaran, langsung nikah? Oh iya. Nah, itu gitu. Cara romantis satu lagi yang kedua. Gitu, cowok-cowok lain nggak berani bawa bunga. Lu bawa bunga. Gitu, bunga mawar 1 tangkai gitu ya. Pas mau pulang, udah jalan-jalan, pulang lu serahin bunga.
ini poin-poin lo. Artinya lo menunjukin bahwa gue bisa jadi cowok yang romantis. Cowok yang lain terlalu gengsi untuk romantis gue enggak. Gue emang menunjukkan sayang gue sama lo dengan cara gue yang romantis. Cowok lain pengennya kelihatan, oh enggak, gue gitu loh, boro-boro gila, bawa bunga enggak gue banget gitu loh. Itu beda gitu loh, beda ya. Nah, jadi cara lu juga berbeda dengan orang yang berbeda. Lu datang sama Retno gaya itu, ditampar Retno lo. Anjir cowok kok melo banget. Gue butuh sesuatu yang lebih apa ya, lebih tough gitu loh. Dia butuh cowok yang lebih bisa menguasai. Gue aja udah mandiri, kalau cowok gue melo-melo masa gue ngasih cowok gue yang lindungin cowok gue gitu kan, nggak lucu gitu loh. Jadi every karakteristik punya perbedaan masing-masing gitu ya. Humoris dan romantis ya. Apalagi tadi kita bilang, kita udah tahu bahwa dia itu lagi baru putus 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Jangan terlalu cepat ngomongin ke sana-sana, ngomongin santai gitu. Lu kuliah yang ini gimana ya? Gua nggak tahu teman. Gali omongan terus sehingga dia nyaman ngomong sama lu. Gue tahu materi administrasi itu gini-gini ya. Kemarin temen gue gitu, lu cari gini, lu sampai perlu cari temen lu yang ngomongin administrasi ngerti, lu suruh dia ngomong. Karena topik yang dia tahu itu. Nah, lu cari tahu apa topik yang bisa dia omongin sama lu. Administrasi mengenai apa? Kalau cewek-cewek girly tas yang lucu apa ya? Kemarin gue lihat tuh pas Zara ada sale gitu ya. 60% gitu. Cewek lu omongin itu hal-hal yang dia tertarik, baru lu masukin diri lu at the point 1-2 poin, lu masukin nanti diri lu sendiri gimana gitu ya. Gue jangan terlalu banyak ngomongin jadi nanti ngomong cara pacaran jadinya, bukan cara marketing, tapi poinnya seperti itu. Lu mengetahui apalagi yang lu tahu tentang dia, rumahnya di sana di mana, di Kedondong, Kedoya. Cari poin di mana lu bisa mengarah pulang ke sana dan pas waktunya di dia. Even kadang-kadang lu bisa bilang, oh dia anak mau jalan pulang sendiri, gitu, anak-anak udah pulang dulu, dia jalan duluan depan, dan lu naik motor pelan-pelan di belakang. Dia juga berdiri di depan, lu bilang, sekalian aja lah gue lewat kok, gitu loh. Mulai, gitu loh, ya. Nah, cewek poinnya pada saat dia datang dia nggak mau. Kalau misalnya dibilang lu datang, lu mau beri perhatian, kenapa enggak? Ya kan? Ya, coba aja kita lihat perhatian lu sejauh mana dan sehebat apa diri lu sehingga lu bisa gua beli omongan lu. Ya, itu poinnya. Sip? Jadi jangan takut kalau gua ngobrol itu sebenarnya apa yang gua lakukan itu adalah gua tahu gua pernah pada posisi lu dan itu mempermudah komunikasi, gitu loh. Ya? Itu mempermudah komunikasi, tinggal lu gunain aja. Tapi gue tidak akan sering-sering. Gue cukup mengantarkan aja gitu ya. Oke, humoris, R&D. Tadi kita bilang apa lagi karakter dia? Tertutup muda ya. Oke, tertutup, lu jangan ngorek terlalu personal. Ya, mulai dari kikis luarnya aja. Kikis luarnya aja, baru nanti at the point dia mulai mengeluarkan sendiri hal yang menurut lu personal. Itu udah dapat 1 poin. Oke, gue udah dapat nih 1 poin, baru lu masuk ke tahap berikutnya. Lu ingat semua omongan yang personal dia dan itu penting. Kemarin cowok gue itu kayak gini. Oke, masuk 1 poin. Lu ingat nama-nama yang dia sebut di situ, jangan mengulang lagi karena kelihatan lu gak perhatian terhadap omongan dia. Anggap dia habis curhat nih, gila nih cowok gue si Mario resek, ada dia gitu kan. Kenapa? Masa dia janji gue jam 8, jam 7, udah jam 10 ada datang juga. Bukan bete, lagi anaknya nggak ini gitu. Oke, at the point lu nanti pada saat ngobrol di depan ya itu ingat Mario tukang telat. Gue tidak akan telat, maka gue akan menjadikan kelebihan gue itu. Yang kedua, Mario anak-anak, maka gue nggak bisa jadi karakter anak-anak. Gue bisa menasehatin dia. Lu harus masuk ke poin di mana lawan lu kalah. Gitu. Oke, it's simple. Otak marketing. Kita ngomong otak marketing, dia juga Novi gampang masuknya. Ini marketing simple, diri kita aja marketing. Walaupun gue gagal dalam umur segini nggak jadi-jadi, gitu loh. Tapi gue mau mempelajari, artinya ini karena dilatih dan gue masukkan ke pola yang simple, gitu ya. Nah, kalau udah tahu itu kan yang bikin paket lo. Gue udah tahu nih orang ini kayak gini, ya. Gue tahu bahwa temennya Yuma. Gue tahu ini siapa. Oke, gue bisa masuk lewat Yuma.
Nah, ini kita balikin di rumah ke Winda tuh. Terserah. Oh iya. Rahasia umum Nah, bisa ya? kita lihat di sekelilingnya siapa. Dari orang ini yang mempengaruhi pola pikir dia. Kalau lu bilang Yuma memiliki pola pikir, maka kalau dia lagi santai di mana, lu deketin Yuma. Supaya apa? Ini orang pasti suka nanya sama Yuma. Semua curhat dia sama Yuma. Maka lu deketin dia. Bro, ngobrol lah enak asik gitu ya. Supaya apa? Ini gimana menurut lu Ferry? Ini pasti nanya. Hampir 70% cewek sebelum ditembak cowok dia nanya sama temennya. Lu nanya sama temen lu? Gue dideketin cowoknya kayak gini dibanding sama cowok gue yang lama gini gimana menurut lu? Ya? Enggak. Oh enggak? Oke, ini agak apa? Nah, kelihatan dia tertutup. Tapi hampir 85% cewek itu curhat sama temennya. 90%. Nah, lu bisa lihat dari karakter orang beda-beda. Tetapi at least kita ambil pukul rata. Kalau gimana pun, gue pasti akan cari siapa temannya Linda. At least lu bisa masukin dia. Gimana lu Ferry? Kayaknya dia perhatian deh sama lu. Dia akan ngomong. Nggak mungkin dia diem. Ya gitu-gitu aja. Kenapa sih lu gini-gini? Mulai tuh ngobrol. Ini akan kegoreng. Cewek paling gampang. Buka katupnya, cetok, air keluar semua. Tapi orang yang dia percaya, misalnya dekat sama Yuma buka dikit aja informasi. Ferry gini-gini, dia masih diam nih, dia gali. Kenapa sih lu kok ini cuek banget? Ferry padahal orangnya baik, gini. Nah, tapi kan menurut gua gini, mulai deh. Walaupun dia kesannya nolak, dia mulai gini. Udah, ini ada agen lu. Agen lu akan ngomong, dia nggak suka sama lu kayak gini bro. Lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gini. Hah? Perantara, makalah, gitu ya. Jadi ini adalah kaki lu. Karena nggak mungkin informasi itu nggak keluar. Itu poin, ya. R&D, bikinlah paket lu semenarik mungkin untuk lu jual. Artinya apa? Ini adalah promotion. The way-nya lu datang pulang lu tahu nih dia datang jam 8. Lu 8 kurang 5 datang. Kenapa? Momennya lu berdua, yang lain belum datang. Itu kan poin-poin di mana lu sebenarnya mengenal dia dengan sangat baik. Lu misalnya mau datang ketemu sama, misalnya gini, Retno datang jam 8 kurang 15. Itu datang jam 8. Lu kontrak, no. Lu bisa datang telat dikit nggak? Iya. Besok datang lagi. Ya, 8:05. Kenapa? Lu mau ngambil poin sama dia berdua di situ. Nah, ini strategi setelah lu lakukan R&D, ya. Dan lu lakukan promotion. Gua orangnya kayak gini, gua bikin paket gua menarik. Gua adalah Ferry, kreatif desain. Kalau dibilang gua masukin foto, lu bisa lihat muka-muka alay gua ganteng kan gitu loh. Kalau gua masuk stand up komedi juga gua bisa menang gitu loh. Lalu gua bisa masuk juga jadi artis dan lain-lain. Lu bisa lihat bahwa diri lu punya kelebihan dan kekurangan. Dibandingkan dengan Bang Rudi, ya, umurnya juga tua, masa depannya suram, gitu kan? Lu kan mau ngomong gitu kan? Lu bisa melakukan itu gitu loh. Lu bending sama lawan-lawan lu siapa? Bang Safa, anaknya udah satu. Tasnim jauh, nggak mungkin ini bukan orang gua. Ini Anto, nggak masuk kriteria. Pak apa lagi gitu kan? Nah, lu kan bisa membandingkan. Itulah promotion. Promotion itu dia bikin, oke, ini lawan-lawan gua bikin paketnya. Oke, gua adalah anak muda yang umur 20 di saat teman-teman gua main, gua udah kerja. Gua menunjukkan gua bertanggung jawab, gua bukan tukang main, gitu loh. Gua bisa berkreatif desain. Oke. Itu nggak semua cowok. Apa gue kelebihan yang bisa gue maksimalin? Gue bikin gambar Linda dalam bentuk kreatif desain yang akan dia pajang di kamarnya karena itu bagus banget. Begitu dia lihat itu dia ingatnya Ferry. Gimana caranya bikin produk yang buat dia ingat sama lo? Dan itu kelebihan lo adalah kreatif desain. Ini permainan. Itu promotion. Lu bikin paketnya. Apa yang mau lu jual sama si Linda? Ini nggak usah dimasukin lagi, tapi gue mau lihat kalau lu lihat Linda kayak gitu, apa yang mau lu jual terhadap diri lu? Apa ya? Coba ngobrol. Lu mau coba ngobrol, tapi mau jualan apa? Jualan Komunikasinya. Yang mau lu obrolin apa? pokoknya pasti kerjaan apa sih. Oke, ini yang gue pengen tanya.
Yang lu mau ngobrol, promosi adalah menjual diri lu. Ngobrol adalah salurannya. Gimana caranya? Lu mau bikin dulu paket lu. Gue kreatif desain, gue masih muda, 20, gue bertanggung jawab dengan cara gue kerja. Yang keempat, dari cara gue ngomong gue positif. Yang kelima, gue orang humoris. Dan keenam, gue ini adalah paket gue. Cara gue mengkomunikasikannya gimana? Ya udah, gue bilang pada saat gue ngobrol, lu tunjukin poin-poin tadi dalam sebuah kata-kata yang menarik, yang poinnya adalah promosi menyampaikan makna bahwa lu adalah anak muda, kreatif desain, masa depan lu cerah, lu dewasa, lu apa, dalam kata-kata ke dia. Makanya dibilang promosi adalah menyampaikan produk lu kepada customer lu yang lu tuju. Kita ngomong tadi umpama si A ya, tadi di R&D terhadap si A. Setelah di R&D, kita bikin kebutuhannya si Winda, ini apa? Oh, Winda butuhnya orang yang kayak gini, gue dapat paketnya. Lalu gue bikin paket itu di dalam promotion. Promotion itu lalu bikin paket lo. Winda orangnya pendiam, dia butuh orang humoris. Gue naikin humoris gue. Yang kedua, Winda orangnya tertutup. Gue jago ngomong. Gimana cara gue ngilitnya supaya dia bisa ngomong? Yang ketiga, Winda orang sukanya romantis. Gue juga romantis, bisa gue keluarin. Gitu loh. Yang keempat, Winda orangnya tadi kita ngomong girly. Oke, gue cari informasi mengenai girly. Tas-tas wanita, Zara, Mego, Vinci, semua lu pelajarin kapan masa apa cewek paling suka yang kayak gini-gini nih karakternya. Midnight sales. Kapan midnight sales di Margo Depok? Lu cari, ntar malam ada midnight sales, lu gak mau beli? Baru nggak, gue juga mau kesana. Woi, lu pelajarin marketnya, ya. Lu deketin cara dia seperti itu. Udah lu tahu lu rank di si A, lu bikin paket lu yang menarik. Lu bilang tadi humoris dan X, Y, Z yang lu bilang tadi. Ini adalah paket lu. Paket lu dibandingkan sama siapa? Pak D, dibandingkan sama Bang Dodi, dibandingkan sama Bang Salva, dibandingkan sama Anto. Paket lu ini gue yakin dan gue pede sama paket gue. Kalau lu nggak pede, gimana lu mau jualan sama si A? Kalau gue bilang, misalnya lu minder sama si A, nanti ada orang baru nih kayak kemarin datang nih, gue taruh sini satu orang. Bilang, lu minder sama diri lu nggak bisa jualan sama minder. Lu merasa diri dia lebih ini, dia lebih ini, dia lebih ini, dia lebih ini. Sebagai marketing, lu bilang, lu boleh tinggi perawakan lu boleh kelihatan berwibawa, tapi gue yang paling care. Gue akan nunjukin gue care. Boleh dia cewek semua ngejar lu, tapi dia gak akan nyaman sama lu karena yang gue tonjolin adalah gue orang yang romantis, gue care, gue ini. Bukan berarti pada saat lu dia datang kemarin si cowok itu lu minder dan lu gak berani maju. Itu bukan jiwa marketing. Biarkan dia, lu pakai jiwanya domba. Domba itu mau segede bagong apapun di depan dia dan dia badannya, lu sama gua nih, lu domba kecil, gua domba gede, ya. Domba itu karakternya siapapun mau dihantam. Walaupun dia tahu habis dia berantem dia guling-guling. Karena udah tahu kita berantem gitu ya, udah pasti secara badan gua menang lah, gitu ya. Karena kebetulan makan gua lebih banyak dan bergizi dibanding makanan-makanan lu gitu. Nah, tapi karakter domba ya adalah berantem. Dan setiap lawan di depan berantem. Dan marketing harus gitu. Bukan gara-gara dia badan gede, umur 23, dia perawakannya pakai batik, dia kalau dilihat berwibawa, dia lu down. Itu bukan marketing. Nih orang, setiap orang punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Oh dia nggak jago ngomong, lu lihat aja. Dia nggak bisa cuawaan. Oke, ini kalau dibandingin dengan market yang udah gua R&D, si Winda itu, gua bisa lebih menang. Winda nggak begitu suka sama orang pendiam. Kalau dia pendiam, gua pendiam, rumah gua pasti kuburan. Lu bayangin pulang rumah, halo ma, halo. Nggak kebayang rumah seperti apa. Makanya Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, gitu loh. Orang yang rame sukanya sama tipikal yang kayak gua. Gua orang yang rame, gua pasti nyari istri yang pengennya kayak gua. Ya gua pulang ke rumah, gua pengennya nyantai. Gua bilang, a teacup woman, mas pulang di teh.
duduk di bawah, kita nyantai. Gue juga mikir, tenang. Bukan tipikal pas gue pulang yang cewek. Mas tadi anak gue kayak gini, lu tetangga kayak gini. Pusing kepala gue. Makanya kita juga, itu juga cewek yang rame, mau ketemu juga cowok yang kalem. Cowok yang rame, kemarin ketemu cewek yang kalem. Nah kebetulan kalau ada 1-2 case yang ketemu rame, emang kebetulan memang itu apa ya, out of order gitu loh. Rame ketemu rame gitu kan, rumah kayaknya nggak pernah sepi, bapak gitu lah. Tapi rata-rata pasangannya seperti itu. Kalau lu tanya sama si Linda, mungkin dia akan mencari cowok yang humoris dan suka ngomong. Mungkin, ya, karena dia pendiam. Lu bayangin kalau lu makan berdua di stick and shake gitu loh, pas datang, lu pendiam, gitu kan? Udah dia diam gitu kan. Lalu begini, bro, udah habis. Udah, pulang ya. Gak terasa, 15 menit ya. Bikin janjiannya seminggu yang lalu, ntar kita hari Sabtu ketemu ya. Iya, makan-makan, sip. Makan ke stick and shake. Datang duduk pesen, gitu, 15 menit makan, serius dua-duanya. Udah habis ya? Udah, ya pulang. Gitu, nggak asik gitu loh. Pasti dia maunya pada saat dia makan yang ini mau chat terus. Nah itu, jadi misalnya R&D itu adalah meneliti siapa pasarnya. Kalau kita ngomongin market, meneliti si Winda seperti apa. Promotion artinya kita bikin paket kita semenarik mungkin untuk dikomunikasikan. Ya, oke, nangkap ya? Promotion apa? R&D apa? Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah sales? Penjualan. Atau kita bilang closing deal. Tulisan gue keren. Closing deal. Artinya, lu udah lihat marketnya, lu udah kasih promotionnya, hati-hati closing dealnya. Nih, lu udah tahu kayak dia, udah bagus nih, lu udah Fendi dan bla 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 bla. Cara nembak lu cium dia, ditampar selesai masalah lu semua. Closing dia nggak bagus. Bukan buru-buru, dia nggak pintar, dia pikir karakternya dia ada yang salah caranya gitu loh. Cewek dia langsung datang dia cium untuk menunjukkan walaupun dia ciumnya cuma tangan atau dia cium kening, tetapi salah closing deal lu. Dia adalah mungkin karakternya Win, kayaknya gue tertarik sama lo. Kalau emang lo nggak ada masalah, boleh nggak kita mencoba menjalin hubungan? Dap, bagus. Ada karakter yang orang gila, ya kan? Win, gue mau kawin sama lo. Closing dia nggak oke, gitu loh. Walaupun promosinya oke, walaupun ini oke, pada saat closing deal lu jelek, ini berantakan semua, gitu loh. Lu ingat begitu lu udah dapat dia, bukan berarti juga closing dealnya nggak bagus. Lu harus bilang, udah lihat karakter dia. Kalau lu ketemunya apa ya udah, no, gue tau lu serius, gitu. Gue nggak main-main sama lu. 2 bulan kita married. Mungkin dia akan mikir, karena karakternya kayak gini. Lo karakter kayak gitu dia masih. Kalau bisa lihat dari dia tuh tipikal pemikir abis. Lu udah pacaran 6 bulan pun. Lu mau jadi dia nikah 1 tahun kemudian masih mikir aja kerjanya. Lu harus memberikan dia keyakinan yang super bahwa lu lah yang terbaik. Nah ini tipikal galau. Gitu loh. Dibilang dia tidak gampang mantap hatinya. Nah tinggal lu bilang, lu siap sama cewek kayak gini? Lu mau nggak hidup lu tenang atau tidak? Gitu loh. Lu lihat, lu jalanin 3 bulan, 4 bulan, kalau enggak ya udah, we close the deal. Lu bukan tipikal yang bisa bikin gue bekerja dan gue tenang karena lu masih melirik cowok-cowok yang lain, karena lu tidak pernah merasa yakin bahwa gue adalah pilihan lu. Buat apa gue? Gitu. Itu nanti kita ngomong. Tapi adalah closing deal nextnya. Dealer atau sales ini adalah dia meng-closing deal. Jangan sampai salah. Udah lu bagus-bagus kasih persepsi gini-gini, udah bagus, gua orangnya alim betul, cium cepot, selesai masalah lu. Usaha lu 4 bulan selesai dalam waktu 1 menit. Jadi pikirkan closing deal yang tepat untuk seorang wanita bernama Winda yang orangnya pendiam, orangnya sangat hati-hati. Orangnya ini gimana caranya? Lu datang kalau kayak Novi, lu gimana cara membantu? Novi
karakter dia dengan kayak gini, dia butuh seorang yang visioner. Dia butuh orang yang pemimpin yang tahu arah berkeluarga kemana. Dia tahu pemimpin ini bisa menjadi pegangan dia. Lu kasih itu satu orang, lu kasih 2 minggu dia kawin. Lu butuh karakter pemimpin itu kan? Karena dia ini karakternya beda, gitu loh. Dia udah, lu umur berapa sekarang? 25. Dia punya anak, gitu ya. Logikanya, nah dia pasti pikir akan seperti itu. Jadi semua background orang akan mempengaruhi pola pikirnya. Gitu loh. Nah, karakter lu closing deal sama Novi berbeda. Nov, gua akan menjadi suami terbaik buat lo. Gua akan menjadi anak-anak, gua akan menjaga anak lo, dan anak lo adalah anak gue. Dan mudah-mudahan gue tidak akan melakukan kesalahan apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Itu akan jadi closing statement yang kalau dia bilang besok kita nikah besok. Gitu. Beda, setiap karakter beda. Gitu loh. Retno lugas. Gitu. Lu harus pakai kata-kata yang lugas. Gitu loh. No, gue tahu gue bisa pegangan sama lo. Lo bisa menjadi istri yang kuat buat gue. Gitu. Lo bisa menjaga anak-anak gue dengan baik dan lo pintar. Gue pengen lo ada di samping gue. Itu akan bagus buat lo. Kalau dibilang melted time, melted. Poinnya adalah seorang closing harus mengenal sangat baik customer siapa yang dia hadapi dan bagaimana cara meluluhkan hatinya. Lengkap? Ya? Closing deal. Kita udah selesai pada closing deal. Sales udah, promotion udah. Oke. Pada saat lu sudah jadi R&D dan lu sudah pada promotion dan lu melakukan sales, ada 2 kemungkinan. Pada saat lu mau mengapproach dia ini, kan ini adalah istilahnya telemarketing. Telemarketing itu ada 2 gunanya. Pertama adalah pada saat lu menuju ke sales, lu akan telepon dia, lu bertelepon sama dia. Win, gila lu tahu nggak tadi kerjaan? Atau gini, bilang lu tahu nih orangnya careless, gitu ya. Dia orangnya gue kalau pulang buka masukin ke tasnya gitu ya. Lu taruh 1 flash disk, dan di atas meja dia. Lu tahu pasti ke bawah dia. Malam lu approach. Win, lu ke bawah ngasih flash disk gue kehilangan. Tadi sih terakhir gue taruh di meja lu. Gitu. Oh bentar, gue lihat di atasnya. Oh iya ada. Oh iya tolong dong lihatin itu gue ada data yang bikin. Padahal di dalamnya adalah portfolio lu. Desain lu yang keren. Itu strategi perang bro. Gitu. Banyak strategi perang. Makanya dibilang seorang marketing harus kreatif. Gitu. Lu bikin aja gambar lu, yang paling keren lu ada 3000 gambar di rumah lu. Lu ambil cuma 5 gambar yang paling keren, lu taruh foto lu di situ sehingga gimana caranya Winda begitu melihat itu jadi kita. Anjir keren banget orangnya. Pakaiannya modis. Oke. Gitu. Gimana caranya? Lu masukin di flash disk lu tadi. Tek 5. Cewek karakternya udah kurius abis lah. Begitu lu taruh itu dia akan buka. Lu bilang aja, oh buka di file ini. Bukan file itu tuh. Itu jangan dibuka. Makin lu gituin makin buka dia. Gitu. Jangan buka yang itu ini foto-foto gue yang jadul tuh, gini. Lu akan dilihat ya. Oh, gini. Lu kasih tahu bahwa misalnya ada kesuksesan lu yang XYZ di kampus. IP lu taruh. Anjir, gila pintar ternyata gitu. Artinya apa? Itu strategi. Lu sebagai orang marketing tahu bagaimana mengapproach-nya. Yaitu satu lagi melalui telemarketing. Dari situ lu pintar berngomong gitu loh. Iya tuh, padahal gue besok mau ketemu orang, gue mau ini. Padahal mau ngasih tahu sama dia, besok gue mau ketemu sama majalah. Dan lu lagi dipakai desain lu sama majalah. Tapi kan nggak mungkin lu datang ke Winda bilang, enggak, keren dong gue, desain gue dipakai majalah. Winda ngomong, emang apa? Nggak penting banget. Masalah buat lo. Gak juga chaos. Nah, bagaimana cara yang menyampaikan itu? Menyampaikan itu yang ada cara tadi, gitu loh. Aduh, udah lo taruh dulu, udah pikirin strateginya. Lo taruh di dia, Win tolong dong besok itu desain gua mau dibutuhin banget nih. Gua bisa nggak lo kirim email malam ini yang ini? Atau gua ke rumah lo deh, biar gua ambilin modus, gitu kan? Gua ambil. Kenapa? Emang penting banget? Iya itu gue lagi
kerja sama Waalaikumsalam. Gue kerja sama dengan gue kerja sama dengan majalah diminta desain gue. Artinya apa? Menurut gue sih deh. Artinya apa? Lu mau menyampaikan sama si Linda bagaimana caranya lu adalah orang yang qualified dengan cara yang bagus. Lu lebih suka mana? Kalau gue bilang seorang Novi, gue bilang gue adalah orang kaya, gue kaya banget, mobil gue 10, Ferrari semua, dan gue ngomong sama lu, mobil gue kaya Nov, mobil gue ada 10, Ferrari semua, lu mau apa? Mau kayak apa? Di otak lo ada dua kemungkinan, asik gue ketemu orang kaya. Yang kedua nih sengak nih, dia jadi orang kaya, jadi suami gue bisa nggak ya orang kayak gini, jadi nanti dia sama cewek gitu terus. Dibanding gue datang ke rumah lu pakai mobil gue terjelek, mobil Avanza gue yang paling butut, gue nyantai ngajak makan lu di pinggir jalan, and then kita ngomong nyantai, kita udah jalan hampir 5 bulan berjalan gitu ya. Pada saat lu ketemu, orang bilang, Pak Dudi apa kabar? Waduh Pak, itu Bapak yang kemarin LC saya belum kirim. LC yang mana ya? Itu Pak yang 3M kemarin kan belum nyampe. Lu lebih kagum mana sama orang? Yang kedua, bagaimana memarketingin sesuatu tapi tidak terlihat marketing? Lu nyantai jalan pakai celana pendek ke mall, gitu ya. Tiba-tiba ada orang berdasi yang manajer lu. Gitu kan, pakai celana pendek, tiba-tiba dia datang, Pak Dudi, aduh, Bapak kemana aja saya cari kemarin gini-gini. Orang yang lu ajak kenalan bingung, ini orang apa maksudnya gitu? Sama gue makannya bakso pinggir jalan, gitu. Pak, meeting yang besok Bapak jadi Singapura kan? Dari gini-gini. Lupakan itu, gue bilang, naik tingkat kepercayaannya 500%. Dia akan mencintai lu blek-blekan. Artinya apa? Ini orang humble. Gue bisa lihat kenapa dia nggak pernah ngomongin bisnis dia miliaran. Yang dia omongin adalah kita makan bakso, besok kita mau jalan kemana, lu pakainya bagus ya, lu ini apa, itu akan lebih menarik. Setuju? Ya, pada saat seseorang yang oke, very nyantai, pada saat lu lihat rumahnya 5 lantai jadi penuh indah. Amin. Artinya apa? Itu akan menjadikan lu adalah orang yang sangat berharga, orang yang tidak menunjukkan kekayaan lu, tapi lu datang sama dia sebagai diri lu. Sebagai diri lu, bahwa gue bukan nggak punya apa-apa, gue cuma seorang Ferry yang datang ke lu sebagai seorang Ferry dengan karakter gue, dan gue cuma punyanya ini di mata lu, nggak penting harta gue cuman itu kalau mau diambil Allah, ambil aja besok lah. Harta kan memang harta, titipan. Yang penting dari seorang cowok atau seorang cewek adalah karakter. Harta bisa hilang secepat mungkin. Seorang pengusaha hari ini kaya, besok bisa jalan kaki. Tapi kalau dia punya karakter yang bagus, besok dia bisa bangun lagi hartanya. Tapi kalau lu beranggapan bahwa orang kaya yang mau lu kejar adalah kekayaannya, itu akan habis. Kenalilah pria atau wanita dari karakternya. Ini karakternya bagus, ini bisa jadi ini gua, ini bisa jadi ini gua, ini bisa ini gua. Kenapa lu lihat cowok-cowok ganteng, cewek-cewek cantik, pacarnya cowok-cowok gemuk? Karena dia udah pacaran sama cowok-cowok ganteng, itu selalu masalah bagi hidupnya. Matanya cowok ganteng nggak pernah lepas dari cewek cantik lain. Dia butuh lain lagi, gue butuh ketenangan. Gue di rumah lu ngayap nih 24 jam dan lu ganteng, gue tenang nggak tidur di rumah? Nanti arahnya ke sana. Walaupun alasan lainnya kenapa cewek-cewek cantik itu dapatnya cowok-cowok gemuk, karena cowok-cowok ganteng dapat pacar yang six pack. Cowok-cowok ganteng pacarnya di sini cowok-cowok lain gitu kan? Ya. Gitu. Yang cewek udah kehabisan pacar gitu loh. Makanya untung juga kita yang terus dan gemuk gitu lah, ada peluang. Karena yang ideal udah punya cowok yang lain. Gitu. Umurnya ngerti? Ngerti nggak? Oh ngerti kalau orang ngerti gitu yang nggak humoris. Gitu. Nah, itu poinnya ya. Kita ngomong telemarketing adalah pada saat sudah bikin promotion, sudah R&D, lu bisa juga melakukan di approach by phone. Atau setelah closing deal, orang telemarketing akan bilang, Winda, udah makan? Ini tadi kan sibuk banget. Care. Ya, tunjukkan care. Lalu, artinya apa? Nambah lagi poin. Walaupun udah jadi pacarnya, orang tetap care. Dan gue bisa hand sama dia.
Gue sakit, gue bisa curhat sama dia. Gue ini bisa. Gimana nanti mau diterangin sama Ferry? Ya, emang buat dia kejahatannya? Hah? Emang buat dia Kita jajan? kalau itu kayak begini kayak gambar. Jajan lu gambar rumah lagi? Iya. Oh iya. Nah, inilah semua yang gue bilang marketing. Ya, poinnya itu, segamblang itu. Marketing adalah itu. Seorang marketing manager, RMM, dialah yang mengelola orang semua. Di perusahaan yang bagus, itu ada bagian yang mau bikin package sendiri terhadap produknya. Akikah saung domba gue bikin paketnya. Gue lihat akikah ini, gue lihat akikah ini, gue lihat akikah ini, gue kira akikah ini pesaing gue yang gue bilang tadi sama lu, Pak D, ini pesaingnya gini nih, mau badannya perutnya gede nih, Bang Rudi buset lebar. Kemarin katanya baru kejepit tapi bengkaknya ke badan-badan gitu loh. Kan lu bisa ngomong kayak gitu kan. Jadi lu bisa bilang, ah ini bisa gue hantem di sini. Lu bikin paketnya yang ngantemin si A, ini kalah sama gue. Pak D, perutnya buncit coy, kalah sama gue. Jadi gue bilang perut gue tidak buncit. Lu sebut di sini, perut gue tidak buncit. Bang Rudi, ini Bang Rudi, tua gede, gue muda kurus. Gue muda kurus. Bikin poinnya, ya. Siapa lagi? Pak Le, tidak setia. Gue bikin apa? Ya, gue bikin karakter gue setia. Oke? Ya, ini tadi kan hasil R&D nih, R&D lo, ya. Oke, siapa lagi? Anto berotot. Lu bilang cowok berotot kekurangannya apa? Wah, ini bawa badan biasanya cowok berotot. Gue wangi. Apa lagi? Banyak. Jadi setelah lu tahu pesaing lu dan lu tahu produk gue tahu diri gue bikin paket yang menarik. Itulah gunanya si promotion. Nah, setelah lu udah tahu paket lu menarik, percuma kalau lu simpen di dalam ketek lu. Udah tahu lu kan? Udah, nggak ada yang tahu. Omongkan ke calon-calon lu yang lu mau kejar. Misalnya ada berapa nih yang bisa di prospek? 3. Lu kasih tahu nih 3 orang yang prospek, gitu loh. Gua ini, tapi tembakannya yang jelas. Jangan main tembak asal tembak, gitu loh. Makanya sering marketing boros. Kenapa asal tembak? Dengan pola yang ini lu tembak ke semua, yang pasti Retno udah gak mau sama lu, gitu loh. Kenapa? Karena Retno orangnya dewasa, lu karakternya pecicilan dan cara ngomongin, wah ngabisin waktu nih, pulsa gue udah habis 50.000 sekali makan sama dia 250.000 ya. Kalau gue datang ke tempat di rumah 50.000, ngajak makan 100.000, lalu aja nonton 100.000 satu kali minggu 250.000 kali 4 1 juta. 1 juta kalau 3 cewek gue approach 3 juta sebulan. Wah terlalu tinggi biayanya. Gue hapusin nih, nggak mungkin deh. Gue hapusin nih, Retno. Biar marketingnya lebih jelas. Oke, berarti gue bisa mendapatkan cewek dengan ongkos 2 juta yang tadi harusnya 3 juta. Wah, kalau gue banding dari Rumah dan Linda yang cocok sama karakter gue, oke. Lu mau siapa? Ya, lah, gimana tuh sebenarnya? Nah, kita umpama 5, gitu ya. Gue pilih nih, hilang lagi 1 juta. Aturannya lu bisa mendapatkan 1 cewek dengan 1 juta kalau lu benar mikirnya. Tapi kalau lu orangnya asal, lu buang tadi 3 juta. Lu ajak jalan semua, lu teleponin semua, gitu loh. Sampai lu nggak kerja, lu teleponin lu 15 menit, oke, udah habis nih pulang nih di rumah, lu telepon lagi, oke, selesai, pindah telepon lagi, lama-lama ketukar namanya, ini wah pindah, ini wah pindah, gagal semuanya. Ya, nangkap ya? Lu tahu produk lu target marketing lu sehingga tidak boros. Marketing yang baik, promotion adalah yang tahu targetnya siapa, mengkomunikasikan apa, dan siapa yang bagaimana cara komunikasinya sehingga efisien. Itu adalah promotion. Oke? Lengkap. Sales ya adalah closing deal yang tepat. Kalau lu karakter yang ketemunya dengan karakter yang memang anak gaul, yang kalau katanya kalau ngomong juga gagu yang ngomongnya apa senjata langit dong.
Gak apa-apa lu datang lu cium, gue sayang lu. Daripada lu datang itu lu cium, cuma lu ditampar. Closing deal harus tepat. Pada saat lo ngomong kayak gini, oke, gue udah tahu target gue siapa, gue udah tahu kelebihan gue apa, lalu harus gue closing deal dengan bagus. Yum, assalamualaikum Yum, lagi ngapain ini, oke Yum, gue sayang sama lo, kalau lo kasih kesempatan gue mau jadi pacar. Closing deal bagus. Closing deal percuma lu udah bikin ini penelitian capek, lu marketing capek, closing deal lu jelek. Pikirkan closing deal lu yang bagus. Bagaimana caranya menutup? Bagaimana lu setiap nembak cewek dapat? Gitu. Lu nanti kalau mikir ada 4 orang lu tembak yang jaga yang dapat cuma 1. Kenapa masalah di gue? Ya? Telemarketing adalah tadi yang kita bilang after sales service dan nafsu mengejar customer. Oke, sekarang gua rubah. Ini adalah produk Akikah Saung Domba. Ini udah produknya sama ya, udah ngerti pola konsepnya ya? Konsepnya sesimpel itu. Artinya, kalau kita ngomong marketing, marketing itu sebenarnya gede, ya. Marketing manager itu gede, harusnya ada memikirkan, gue punya Jakarta, ya. R&D bilang nih, gue ada sales 50 sales. Kok gue cuma dapat di Jakarta Selatan? Jakarta Barat kemana? Jakarta Timur kemana? Jakarta ini kemana? Depok kemana? Bikin datanya seorang R&D. Oke, gue punya Depok, jualannya satu Mutiara Depok, ini Depok, lu bikin petanya dong. Ini Jakarta bagi 5. Ini orang R&D adalah research and development. Dia bilang, kok banyak di sini ya? Oke, kalau gue lihat ini rata-rata pekerjaannya ini. Oke, market kita kenapa ini nggak masuk ini? Oke, coba gue pikirin. Kalau ini gue masuk ke sini, ini marketing kenapa orang sini suka pakai internet? Orangnya berpikir terus. Orangnya akan R&D. Dan ini, oke, berarti gue harus lakukan marketing di sini. Kira-kira di sini siapa pesaingnya ya? Sampai kemana aja orang Akikah, kok nggak ke gue? Orang R&D akan mikir gitu. Oke, dia pakainya ada pesaing X, Y, Z. Apa kelebihan dibanding gue? Dia bikin, dia bandingin 4 biji. Oh, ini kelebihannya ini. Oke, gue harus masuk ini di sini. Berarti gue akan bikin harusnya marketing seperti ini. Ya, oke. Tiba-tiba Akikah kita kok bulan ini sepi. Padahal tahun lalu bulan Februari naik. Gue harus teliti. Gue lihat, wah, ini banjir. Gimana orang mau bikin acara kalau banjir? Besok mau bikin acara hari Sabtu, tiba-tiba hari Jumat hujan deras, lalu Sabtu bikin acara orang nggak bisa datang, acara gue berantakan. Boro-boro mikirin Akikah, rumah gue aja lagi kebanjiran, gitu ya. Rumah gue aja lagi kebanjiran, wajar kalau orang Akikah. Tapi seorang R&D akan bilang, promotion, gue ngasih tahu ya sama lo, Jakarta lagi banjir. Tolong lu bikin promosinya jangan di Jakarta dulu nih, paketin di Depok yang menarik. Gue mau Depok di marketing lebih gila lagi. Kenapa? Biar kita kejar Depok aja. Depok nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau jadi jari mudah-mudahan nggak banjir. Gitu loh. Ya udah, kenapa? Tingkat kepercayaan orang untuk bikin acara lebih tinggi di sini, sehingga si promotion akan bilang, oke, kita akan banyakin promotion dari Depok. Gitu loh. Bahkan tahun depan dia udah bilang, bulan Februari, setiap bulan Februari itu akan sering terjadi hujan, gitu loh. Oke, kalau sering terjadi hujan, mulai Januari gue bikin promosi banyak ke Depok. Itulah Randy. Dia bilang, bro, tolong dong bro, lu bikinnya ke Depok ya. Ini menurut penelitian gue dari data gue, ini akan terjadi hujan dan percuma kita buang-buang biaya di sini. Anggap Randy seperti itu, ya. Kita ngomong dalam versi lain, gitu. R&D lihat baru dari itu doang. Dia lihat lagi dari sisi yang lain. Gue udah lihat dari data kita marketing lewat Facebook berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, gitu loh ya. Nah, setelah dia tadi bilang tugasnya promotion bikin package, dia umpama gini, dia bilang kayak gitu, oke, berarti gue akan bikin. Kalau Jakarta sekarang bulan Februari, Akikah gue kasih diskon 10%. Si promotion bilang, kenapa? Walaupun lu banjir, tapi lu ada diskon. Bikin motivasi mereka, ya udah nggak apa-apa lah, ini kan itu udah Akikah. Kalau orang nggak datang, masalah hidup, masalah gue udah banyak, gitu kan? Ya udah Akikah aja, gitu. Bikin paketnya 20% ya, 10-15%, nggak apa-apa, yang penting
karir walaupun banjir. Itu tugasnya marketing untuk memikirkan hasil data dari ini dan dia sudah ngasih masukan. Ini kan akan jadi tim. Menurut lo gimana? Oke, kita gini-gini ngobrol-ngobrol. Oke, lo bikin aja paketnya gini-gini. Lo ngobrol, oke kita bikin paketnya ini. Jadi nih, embat Jakarta 25%, Jakarta Depok nggak dapat. Depok tapi kita embat makin tinggi. Pemasangan spanduk atau apa-apa. Itu adalah antara marketing dan promotion dan R&D. Gitu. Next, kita ngomong. Orang Indonesia rata-rata punya anak berapa? Orang R&D nih. Tukang orang R&D itu mikir aja. R&D bilang, orang Indonesia itu sangat produktif dalam menghasilkan anak dibandingkan menghasilkan duit. Ini bercanda loh, ntar masuk bercanda bos. Bahaya nanti pikirnya. Ini bercandaan, maksud gue, tapi memang rata-rata kita punya anak 2 atau lebih. Gitu kan? Nah, pertanyaan soal R&D, kalau lu kemarin Akika, tolong ya bagian promosi, closing deal, tanya dia itu anak keberapa. Oh, jadi nanti bilang, oh ini anak pertama. Oke, ada peluang. Tahun depan di bulan yang sama, tolong tanyain kira-kira dia ini R&D akan lihat rata-rata orang Indonesia kalau beranak itu berapa tahun sekali sih? 3, 2. Kalau orang kaya dan sudah berumur tiap 6 bulan. Takut ketuaan nanti kalau kita tiap 6 bulan beranak. Emang kambing atau manusia gitu? Manusia nih tiap 1 tahun lebih cepat prosesnya. Jadi apa? Pada saat lu ngomong nanti pada saat Akika adalah Bang Dodi umurnya let's say 30 gitu ya, 34 tahun, berarti Bang Dodi nggak akan mau lama-lama. Langsung kasih datanya ke dia. Ini anak pertama umur 34, kita langsung masukin ke dalam kelompoknya. Ini kemungkinan tahun depan beranak lagi nih orang. Logikanya masuk dong orang R&D, karena kita masukkan pola pikirnya dia nggak mungkin berlama-lama. Sehingga ini masuk dalam kelompok promotion. Tolong lo tahun depan gencar nih, mulai dari bulan, kalau dia misalnya sekarang baru beranak, berarti 1 bulan lagi masih nyantai 1,5. Oke, lo cari data-data kurang lebih dari data manapun. Kalau ada orang beranak satu ini, kira-kira berapa lama lagi? Berarti bulan ini gencar sama orang ini, kelompok ini, untuk terus melatih, karena kemungkinan dia akan lahir lagi. Gitu loh. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya tahun depan dia tidak mesen dari lo, seorang R&D akan nanya, ini orang ada masalah apa? Kok ini baru anak pertama, tapi dia nggak bisa lagi Akika dari gua. Produk gua ada yang salah. Gua harus lihat, gua research lagi. Jadi tukang seorang si R&D akan research terus, berpikir pola pikir, gitu loh. Anggap, ya? Itu baru salah satu contoh. Contoh yang lain, orang Indonesia adalah orang sosialis paling keren di dunia. Kenapa? Kita punya Facebook, kita punya Pet, kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya apa lagi? Sosial media, WeChat, Line, dan WhatsApp ada 7, Instagram tadi ada 8. Oh, terus aja, lama-lama 7 atau 8. Dan semua orang Indonesia pakai semua dan aktif semua. Orang Indonesia sangat kreatif untuk sosialis. Yang kita tanyakan, mereka itu emang waktunya pada ngecek atau pada kerja sebenarnya gitu. Semua update statusnya, gitu. Artinya apa? Sebagai seorang R&D bisa bilang bahwa, kita ini gampang udah dapat informasi. Kenapa? Udah orang yang sosialis, narsis habis, gitu loh. Gua gak punya uang aja masuk ke Facebook. Minta dewa kacang. Itu enggak. Enggak. Itu di pet. Oh itu di pet ya, personal ya, personal ya. Iya. Personal. Nah, artinya apa, kalian bisa gunakan media sosial sebagai sumber informasi. Ini akan bilang, gua akan bikin satu Facebook atau ikut di suatu komunitas yang isinya adalah anak-anak muda, umurnya sekian dan sekian, dan gua akan lihat perkembangannya setiap hari. Lalu, misalnya nih, gua mau beranak, bini gua ya, kalau gua beranak nanti lain, masuknya TV, dunia lain. Bini gua mau beranak, biasanya bini gua nanti akan update status. Ya Allah, tolong seminggu lagi dilancarkan, karena ini narsis. Ini dasarnya narsis.
Seorang R&D bilang, seminggu lagi gua approach nih orang. Iya dong. Itu sumber informasi yang gratis. Gitu. Baru mau masuk, ya Allah teman-teman doain ya masuk rumah sakit. Wah, tinggal 3 hari lagi, pendekin lagi. Ini harus digembar. Cari suaminya siapa, cari ininya siapa. Biasanya dia suaminya akan in relationship, married atau relationship with complicated. Gitu kan? Ini yang paling berat tuh, relationship complicated. Gitu kan? Kan yang cari. Gitu. Oh, ini suaminya ini. Approach suaminya. Pak, saya dengar atau misalnya udah dari Pak selamat ya, saya dengar anaknya udah lahir, alhamdulillah gini-gini. Saya dapat nomor Bapak dari ini, dari teman. Saya cuma mau nanyakan Bapak udah ada solusi akikah belum? Oh iya Mbak, saya belum dapat. Boleh nggak Pak saya kasih email untuk ini? Terserah Bapak, tapi pada nggak saya sudah memberikan informasi. Karena tidak ada masalah, karena dia lagi waktu butuh. Itulah R&D. R&D akan lihat berapa lama sih orang itu kalau akikah mengakikahkan anaknya. Ada yang seminggu, 20 hari, 40 hari. Dan lu lihat dari data yang ada, anaknya lahir tanggal berapa, akikah tanggal berapa. Berarti kurang lebih rata-rata di 40 hari, rata-rata di 30 hari. Itu jadi R&D. R&D mengkomunikasikan data ke promotion, sehingga promotion menciptakan paket sesuai dengan market yang diciptakan oleh si R&D. Gitu. Tahu nih linknya ya? Oke? Begitu ini dapat, dia punya data list-listnya semua, dilempar di sini. Coy, tolong kerja dong. Gue udah dapat nih 10 nomor telepon telemarketing telepon. Yang tadi yang telepon ada telemarketing, bukan R&D. Dia telepon, Pak, alhamdulillah ya anaknya cantik banget. Berat berapa kilo Pak? Oh 3 kilo itu makannya onta atau apa? Cantik banget gitu. Jangan juga kayak gitu loh. Ini ngomongnya yang benar gitu loh. Bapak bagus nutrisinya dan lain-lain. Udah ngomong. Telemarketing yang follow up. Dia bilang, oh ya udah kalau gitu, Mbak datang aja deh bawa ininya ke brosurnya kemari. Si telemarketing ingat tugasnya adalah telemarketing. Dia bilang ke closing deal. Closing deal, nih gue dapat nih yang harus diprospek. Lu datengin ke sana, lu kasih tahu produknya, closing dealnya. Ngerti? Ini bagian closing deal. Ini yang cari datanya dan mencari ini yang teleponin. Ini yang membentuk paketnya. Gitu loh. Ya? Nah, secara keseluruhan kalian udah ngerti kan? Ya. Oke? Ada pertanyaan dulu. Gua tanya sama Novi, manajer apa Vi? Yuma, yang udah pernah gua ajarin. Manajer itu siapa sih? Manajer. Oh, bawahan dari direkturnya. Pasti. Apa? Kenapa dia disebut? Apa sih manajer dalam definisi? Atau pemimpin? Sebuah pemimpin perusahaan yang apa ya, yang merekrut dari bawahannya. Semisal kalau ada bawah, maksudnya menyuruh bawahan mengerjakan sesuatunya, tetapi manajer itu bisa menghandle gitu. Oke, Rama? Yang bisa apa ya, mengelola itu kan bawahannya, anggotanya biar bisa bekerja dengan baik. Novi? Dia lihat contohnya kan Novi lihat. Contekannya banyak tuh. Dia bingung yang mana gue cari juga. Dia bahkan dia kebetulannya bingung. Apa jadinya? Itu bawahan dari direktur yang handle semua dari tugas direkturnya, dia yang handle. Oke. Benar semua, poinnya adalah manajer pasti di bawah direktur. Itu udah benar, secara struktural. Poinnya adalah manajer adalah orang yang nanti akan memimpin. Sama direktur adalah memimpin manajer. Manajer memimpin supervisor atau staff. Manajer adalah orang yang mengelola bawahannya dan mengoptimalkan bawahannya seperti kata Retno untuk mencapai tujuannya. Tujuan dia apa? Tujuannya dikasih oleh direkturnya. Jadi kalau gua bilang nanti marketing manager yang hebat siapa? Yang bisa mengelola dan mensinergikan keempat orang ini untuk mencapai satu hal. Sales naik. Dia tahu gimana nyuruh si promotion bekerja.
dia tahu membimbing sales gimana, dia tahu membuat R&D gimana, telemarketing gimana. Yang mikir mereka, tapi nangkap. Jadi kalau dibilang, ya, kesuksesan departemen ini adalah kemampuan si manajer untuk mengelola timnya, bekerja dengan benar, cepat dan efektif untuk melakukan penjualan. Oke? Ngerti Mbak lu? No? Ngerti? Cakap? Itu suara yang satu mikir nggak tahu antara orang diam ada dua kemungkinan. Gini. Tidur dia. Gitu. Oke, poinnya itu. Jadi, kalau gua bilang inilah marketing itu. Marketing lu pikirkan simple, tapi sebenarnya marketing itu luas. Marketing itu luas. Dan kalau kita pikirkan bahwa di Jakarta sebegitu luasnya, pemikirnya cuma Novi sendiri. Buru-buru mikir Novi bisa menghasilkan promosi yang keren. Bagaimana Novi mengumpulkan data? Bagaimana Novi jadi telemarketing? Bagaimana sales menjadi nggak akan mungkin satu otak ini. Kecuali kita ngomong lu lagi deketin satu orang, produknya cuma lu, yang tujuannya cuma si Winda, gitu loh. Oh iya, jadi Winda jelas fokusnya. Ini yang dia kelola hampir 6 juta, 10 juta orang Indonesia mau dia dapat. Jumlah kita baru berapa? Baru segini, nggak sampai berapa persen. Oke, sekarang gue bilang nih kita bikin bentuk tim. Gitu ya. Ini poinnya ya. Jadi sekarang pertanyaan gue, ada pertanyaan seputar ini atau enggak? Yang poinnya adalah marketing itu sebenarnya organisasi yang menarik karena semua butuh kreativitas dan berpikir imajinasi sendiri. Makanya seorang marketing biasanya lebih orang yang cuawaan, orang yang lebih ketawa-ketawa, orang yang lebih semangat, tapi bukan membatasi. Kembali lagi ingat, orang rata-rata bukan berarti membuat lu tidak bisa masuk itu. Jangan sampai Winda bilang, iya bang, orang yang itu adalah orang yang cuawaan, gue orang pendiam. Gue cuma bilang sama lo semua bahwa better try and fail compared to never try and fail. Ngerti nggak? Masa ada di luar? Oh iya, ngerti? Ngerti nggak ya? Ada satu pepatah motivasi yang mengatakan bahwa lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba dan gagal. Tidak sama sekali mencoba. Kebanyakan orang merasa udah mengicutkan dirinya sendiri, menciutkan dan dia nggak mau coba. Udah pasti gagal. Lebih baik lu coba dan lu gagal. Itu lebih berwibawa. Walaupun lu kalah, gue lebih seneng lihat cowok yang berani menyatakan perasaannya dan gagal dibanding dia mendem sendiri. Gak ada kemungkinan orang ceweknya nggak tahu. Ya, cowok lu doang. Masa kalau lihat dia gitu loh. Better seperti itu. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Pengorbanan berdarah-darah. Ya kan? Kalau tidak mau berdarah-darah, jangan berkorban. Tidak mau berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, gak usah hidup. Hidup gagal, berdarah, itulah hidup. Gitu loh. Kalau lu maunya nyantai aja, ya udah lu di kamar aja. Jangan keluar. Gak akan ada yang nyakitin lu. Ya dong, siapa yang mau nyakitin lu? Yang penting penyakit yang datang ke lu di kamar terus. Tidur aja, badan melar gitu kan. Makan terus, uang nggak ada. Mau makan apaan gitu. Penyakitan mati cepet, nggak berdarah-darah. Gitu loh. Jadi jangan pernah takut gagal. Jangan pernah membatasi diri. Berdarah hal biasa, kena marah hal biasa, dicela-cela orang hal biasa. Itulah hidup. Gitu loh. Mau minum obat cacing? Ya itulah hidup gitu loh. Jadi gue mau bilang sama lo semua, oke, semangat terus. Gue pengen tim gue semangat. Karena gue tukang nyemangatin orang. Orang luar aja kemarin bisa gue semangatin, masa tim gue nggak bisa gue semangatin gitu loh. Orang bisa gue ajak ngobrol 4 jam dan gue ngasih orang 4 jam obrolan, masa tim gue sendiri nggak bisa gue semangatin. Gue pingin lo jadi orang-orang yang luar biasa. Salam super. Kayak gitu gue. Nggak, gue pingin orang-orang lu jadi adalah orang-orang yang luar biasa. Maksud gue, lu keluar dari saung domba, lu jadi orang-orang yang hebat. Karena sebenarnya kekuatan seseorang itu adanya di hati.
adanya di mindset, adanya di otak. Lu yakin lu kecil, maka lu akan kecil. Lu yakin lu bisa semuanya, maka lu bisa semuanya. Oke? Ada pertanyaan mengenai marketing manager? Mengenai marketing? Hah? Dingin? Itu kayaknya nyelain gua tadi ya. Iya. Iya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Seperti biasa, pertanyaannya, gua tidak mau karakter kalian adalah karakter di kampus. Gua mau kalian berubah. Di kampus kebanyakan anak kuliah kalau disuruh tanya nggak nanya. Karena apa? Takut kelihatan bodoh. Gua anak kampus, gua tahu kalau gua nanya, kata temen gua apa ya? Gua pinter atau enggak? Kok pertanyaan gua kayak nanti didiskreditkan orang. Bodoh amat sama teman lu, yang penting lu mau belajar. Dan kebanyakan kita waktu kuliah tidak mau bertanya. Tanya aja, kenapa? Orang dosen digaji buat lu tanya. Makan gaji buta dosen kalau nggak lu tanya. Biarin aja teman lu anggap lu apa, yang penting lu nilainya A. Kalau lu juga udah nanya, lu nggak nanya juga lu nggak pintar-pintar, paling gak gua nanya. Dibanding lu nggak nanya, nilainya sama sama gua. Oke? Lu rubahlah karakter hidup lu. Lu jadi orang yang kreatif di kelas, lu jadi orang nanya di kelas, jangan takut lah. Hidup, gue cuma bilang gini, jangan terlalu pusing sama pemikiran orang. Lu takut bertanya, takut dianggap bodoh di kelas, buat apa? Gue cuma bilang sama lu, orang gak peduli sama lu. Ya, Novi paling sering tuh bilang, gue gak peduli sama lu. Gue nyayangin anak-anak lu atau, karena gue pedulinya, ya cuma nyayangin hati lu doang. Sebenarnya gue gak peduli sama anak lu. Hidup juga, itu orang gak peduli sama lu. Yang peduli sama dia siapa? Orang tua kita dan diri sendiri, benar. Kenapa? Gini, konsepnya gue gini. Udah lu gak usah pikirin mereka, karena mereka itu cuma mikirnya cuma dua hal. Satu, susah melihat lu senang, dan senang melihat lu susah. Pada saat lu senang dia bilang, lu pakai duit siapa? Di belakang lu siapa? Oh pantes anak orang kaya. Oh pantes ini. Oh pantes ini. Dia cari pembelaan terhadap lu menjadi orang senang. Menjadi orang lu susah, dia makin menambah-nambah. Gue bilang juga apa? Gak usah nanya. Makin kelihatan lu begonya. Gitu loh. Poinnya sama. Mereka nggak peduli sama lu. Yang peduli sama lu siapa? Diri lu sendiri. Yang menentukan lu sukses atau enggak siapa? Ya kaki lu sendiri. Maka lu gak usah pikirin banget lo pikiran orang. Kebanyakan orang takut berbisnis, takut mikirin pikiran orang. Ya bukan juga berarti lu seenak-enaknya, tapi maksud gua semua ada norma. Ada yang harus ikutin dalam kehidupan, dalam berkeluarga, dalam berumah tangga, ada normanya. Tetapi jangan terlalu terkungkung otak lu karena takut orang mikir lu apa, orang mikirin lu apa, udah. Oke? Itu aja mengenai marketing manager. Kita masuk ada